Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan paralegal yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai PKPU ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Rekan-rekan paralegal, penundaan kewajiban pembayaran utang dan pailit ini merupakan metode yang disediakan oleh negara, regulator, pemerintah sebagai jalan keluar tentunya bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait dengan penyelesaian utang piutang. PKPU dan kepailitan ini sudah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menariknya, menurut kami bahwa PKPU ini adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur maupun kreditur menilai bahwa debitur tidak dapat atau diperkirakan sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kewajiban pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo tentunya dan tidak dapat ditagih. PKPU dan kepailitan ini tentunya dimaksudkan sebenarnya untuk pelaku bisnis terutama debitur dalam melakukan upaya rencana perdamaian, upaya pembayaran yang dapat dilakukan. Dan kalau kita ngelihat benefit atau manfaatnya, menurut kami harusnya aturan mengenai PKPU dan kepailitan ini dapat membantu tentunya khususnya para investor atau kreditor, apalagi pihak debitur pada saat memang dalam kesulitan keuangan, kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya, di mana pada dasarnya pihak yang dapat melakukan pengajuan PKPU atau pailit ini ada kreditur maupun debitur. Tentunya kita sudah sama ketahui ada dua persyaratan untuk mengajukan PKPU atau pailit, yakni adanya kreditur, dua kreditur atau lebih, dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah itu syarat dapat diajukannya PKPU ataupun kepailitan. Nah, perlu kita ketahui juga rekan-rekan paralegal bahwa ada akibat hukum pengajuan PKPU maupun kepailitan yang kita lakukan atau yang debitur maupun kreditur lakukan. Untuk PKPU teman-teman harus ketahui, rekan-rekan paralegal harus ketahui bahwa jika pengajuan PKPU itu diterima oleh pengadilan hakim pengadilan niaga di pengadilan negeri, maka ada konsekuensinya bagi para debitur maupun bagi para kreditur. Untuk debitur pada putusan PKPU ini otomatis debitur tidak lagi mempunyai tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan atas harta-hartanya atau atas usahanya. Jadi debitur itu tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan lagi atas seluruh atau sebagian dari hartanya jika putusan pengadilan negeri memutuskan PKPU atas pengajuan PKPU tersebut. Dan bagi kreditur yang juga harus diketahui bahwa sepanjang
putusan PKPU itu diberlakukan atau diputuskan, maka debitur tidak boleh ditagih utang. Ya, jadi kreditur tidak boleh menagih utang kepada debitur yang dalam proses PKPU, karena debitur harus fokus dalam menyusun proposal rencana perdamaian yang akan dibuatkan oleh mereka, dan itu artinya dapat memberi nafas ya bagi para debitur, dan juga tentunya punya peluang ya bagi para kreditur untuk mendapatkan haknya kembali. Sementara itu untuk proses kepalitan ada juga akibat hukumnya, dan ini akibat hukumnya cukup vital, di mana jika putusannya pailit maka debitur itu demi hukum kehilangan haknya ya untuk menguasai bahkan mengurus kekayaannya, dan semuanya nanti berlaku sejak diputuskannya kepailitan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan juga berdiskusi atau harus mengetahui apakah untuk putusan PKPU maupun kepailitan ini dapat dilakukan upaya kasasi ya. Buat rekan-rekan paralegal ketahui bahwa sebelumnya dalam ketentuan sebelumnya, yaitu di pasal 235 maupun 293 di Undang-Undang 37 tahun 2004 itu disebutkan ya bahwa tidak ada ya upaya hukum yang dapat dilakukan ya atas putusan PKPU. Namun pada akhirnya di tahun 2021 ya Mahkamah Konstitusi memutuskan satu putusan nomor 23 PUU 19/2021 memutuskan menerima sebagian dari permohonan uji material ya atas pasal-pasal tersebut, dan berdampak pada akhirnya diperbolehkannya ya dilakukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dan kepailitan. Namun ada syaratnya ya rekan-rekan paralegal. Jadi syaratnya itu diputuskan oleh MK bahwa yang pertama, bahwa permohonan PKPU tersebut harus diajukan oleh kreditur ya. Dan yang kedua, jika tawaran rencana perdamaian yang dibuat atau dilakukan oleh debitur itu ditolak oleh kreditur. Jadi jika dua syarat ini terpenuhi, maka atas putusan PKPU dan pailit itu dapat diajukan upaya hukum kasasi ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.